Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan produktivitas dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Suparno Munawar, instruktur produktivitas di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah atau P3D, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Hari ini izinkan saya ingin membahas tentang salah satu alat teknik dan metode peningkatan produktivitas. Produktivitas, kenapa sih dibutuhkan teman-teman? Banyak perusahaan-perusahaan di dunia ini yang bisnisnya terus menjadi perusahaan berkelas dunia. Katakanlah kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Kita berikan contoh ada Toyota, Sony, Honda, Uniqlo, Panasonic, dan sebagainya. Ini adalah brand-brand Jepang yang produknya hampir seluruh dunia itu ada produk mereka. Di Indonesia hari ini banyak sekali UMKM yang sedang berjuang untuk produknya agar bisa diminati oleh pangsa pasar di Indonesia. Dan itu mengapa UMKM ini membutuhkan produktivitas. Apa yang kita sebut produktivitas? Produktivitas adalah sebuah pola pikir bahwa kehidupan ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi bagaimana mindset ini kita berikan kepada UMKM agar bisnis mereka terus membaik dari hari ke hari. Bagaimana bisnis mereka hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bisnis mereka hari esok harus lebih baik dari hari ini. Makanya kita membutuhkan apa yang kita sebut sebagai alat teknik dan metode peningkatan produktivitas. Ada sebuah ilmu produktivitas namanya business excellence atau kinerja yang luar biasa. Jadi ilmu ini dikembangkan oleh yang kita sebut namanya Malcolm Baldrige, ya, seorang ekonom dari Amerika, mengajarkan kepada kita bagaimana membangun bisnis yang luar biasa atau business excellence. Jadi di dalam business excellence ada 7 kriteria yang apabila sebuah usaha itu ingin excellent, ingin luar biasa, membutuhkan 7 kriteria yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah leadership atau kepemimpinan. Jadi bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini pelaku bisnis atau owner atau pelaku UMKM, bagaimana dia memiliki kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat kita artikan bagaimana seorang pemimpin perusahaan atau business owner memiliki visi dan misi bagaimana mereka akan menjalankan bisnisnya. Apabila seorang pengusaha itu clear dalam bagaimana membangun visi dan misi ini, maka bisnis ini akan terus berjalan. Kenapa bisnis itu ada yang 10 tahun bangkrut? Karena tidak punya visi dan misi. Visi misi ini perlu dibuat oleh seorang business owner. Dalam hal ini mungkin kelompok UMKM. Contohnya menjadi perusahaan berkelas dunia, nomor 1 di Indonesia, semacam itu. Nah, ini adalah contoh dari sebuah visi dan misi. Itu yang pertama adalah leadership. Kriteria yang keduanya adalah strategic planning. Bagaimana seorang pengusaha itu setelah memiliki visi misi, dia harus mampu menurunkan menjadi sebuah strategic planning. Visinya adalah menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Berarti dia harus menurunkan visi ini menjadi sebuah kinerja-kinerja. Bagaimana kinerja rencana jangka pendeknya, bagaimana rencana jangka panjangnya, bagaimana mereka mengcascading atau menurunkan visi misi ini kepada seluruh timnya. Entah itu bagian marketing, bagaimana tim produksinya, bagaimana bagian purchasingnya, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang tadi kita buat ke dalam visi misi ini, kita implementasikan ke dalam strategic planning. Dan business excellence ini sangat memperhatikan apa yang disebut customer focus atau fokus kepada pelanggan. Bagaimana bisnis kita akan dibeli oleh pelanggan kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Makanya sangat penting di dalam business excellence ini kita belajar bagaimana memperhatikan konsumen, bagaimana kita memuaskan pelanggan sehingga mereka akan merepeat order lagi, kembali lagi, dan kembali lagi. Itu yang ketiga adalah customer focus. Yang keempat adalah workforce focus atau fokus terhadap tenaga kerja. Bagaimana perusahaan itu akan memproduksi barang yang bagus kalau tenaga kerjanya nggak bagus.
Bagaimana pelanggan itu akan membeli produk kita kalau marketing kita tidak bagus. Jadi sangat penting di dalam membangun bisnis yang excellent adalah juga membangun kompetensi dari tenaga kerja. Baik itu bagian HRD, baik itu bagian produksi atau assembling, baik itu bagian marketing, bagian ordering, logistik, dan lain sebagainya. Sehingga bersama-sama bagaimana yang tadi visi misi ini kita kerjakan bersama-sama sehingga tercapai apa yang ditujukan di dalam leadership tadi, yaitu visi dan misi. Bagian yang kelima adalah operation focus atau bagaimana fokus terhadap operasional proses di dalam membangun bisnis yang excellent. Contohnya bagaimana misalkan membuat pabrik mobil yang efisien dan efektif atau membangun UMKM yang proses produksinya itu hemat energi, tidak ada pemborosan, sehingga bisnis ini menjadi menguntungkan. Dan yang selanjutnya adalah pengukuran, analisis, dan juga ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu-ilmu di dalam organisasi ini kita manajemen sehingga orang-orang di dalam ini semuanya menjadi tenaga kerja yang pintar. Ketika kita memiliki tenaga kerja yang pintar, kita punya datanya, kita punya analisisnya, sehingga kita mampu menganalisis pasar dan lain sebagainya, sehingga bisnis kita menjadi semakin excellent. Selanjutnya yang ketujuh adalah bagaimana kita fokus terhadap hasil usaha. Bisnis apapun pasti memikirkan bagaimana bisnis ini menjadi menghasilkan, menguntungkan, profitable, dan juga memiliki omset yang tinggi. Nah, ini akan bisa kita capai apabila ketujuh kriteria ini bisa terintegrasi, bisa dikerjakan bersama-sama, bisa saling berkolaborasi sehingga mencapai visi misi dari perusahaan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat bisnisnya Bapak Ibu excellent atau luar biasa, ayo kita terapkan apa yang disebut Business Excellent Framework. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi ingin belajar tentang Business Excellent, mari kita belajar bersama-sama di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Sebagai penutup, ayo kita tingkatkan produktivitas bisnis kita masing-masing, usaha kita masing-masing, sehingga menjadikan Indonesia negara yang produktif. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.